Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton videonya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti pemukulan dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami kali ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Karena ada yang request yang pengen videonya agak dipanjangkan untuk membagikan lebih banyak feel cerita filmnya. Pada konten kali ini kami akan mencoba membawakan film yang keren walaupun sedikit lawas. Di mana pada film yang berjudul The Villainess ini menyimpan alur cerita yang keren, di mana di dalamnya terdapat kisah asasin dengan sedikit percintaan yang mengiris hati dan mengobok-obok perasaan Mimin, dengan ciri khas drama Koreanya. Untuk itu, Mimin minta pendapat kalian di kolom komentar untuk voting, apakah review kali ini cocok atau tidak, dan setuju atau tidak oke, yang mungkin akan jadi standar untuk konten kami berikutnya, karena kepuasan viewer adalah tujuan utama kami. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Ajus Putra Kurnia yang udah kasih masukan yang membangun untuk konten ini, Ryuzetsu yang udah kasih pantun keren, Shimangun Song Official, Didik Suryawan yang udah mengapresiasi, Rudy Subiakto, Sugeng Pangestu, Tiara Assassin dan lainnya yang tidak bisa Mimin sebutin satu persatu. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena channel ini baru saja mencapai 1000 subscriber ketika video ini dibuat dan menuju silver button. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke alur cerita filmnya. Gas kan? Film diawali dengan seorang gadis yang memasuki sebuah gang yang dipenuhi gangster, dan dengan lincah menghabisi para gangster di sana. Dengan gerakannya yang sangat cepat, lincah, dan mematikan gadis itu menyerang setiap gangster yang dia temui di sana. Setiap serangannya tepat sasaran, dan dengan mudah dia menumpas satu persatu gangster itu. Seperti menaruh dendam yang sangat dalam, gadis itu berniat membersihkan semua gangster itu hingga tak tersisa. Dengan tanpa rasa takut, gadis itu menyerang para gangster itu satu persatu. Hingga diketahui gadis misterius itu bernama Sok-hye, yang ternyata dia adalah wanita agen rahasia khusus kelas atas dari sebuah gangster yang sangat berkuasa di Korea saat itu. Tapi setelah mengalahkan semua musuhnya, dia justru menyerahkan diri pada polisi yang telah lama menjadikannya target utama mereka. Karena petinggi kepolisian melihat kemampuan Sok-hye yang tertangkap, bukannya diadili dan dipenjara, Sok-hye malah dibawa ke sebuah fasilitas rahasia kepolisian, yang memutuskan membuat Sok-hye pingsan kembali dan dipaksa menjalani operasi plastik untuk mengubah wajahnya secara total, untuk menghilangkan identitasnya agar jadi pribadi yang baru. Setelah operasi selesai, Sok-hye yang sedang makan, teringat ketika dia sedang menjalani pelatihan agen khusus gangster yang telah membesarkannya, di mana dia diselamatkan seorang pria salah satu pemimpin gangster itu. Tapi ternyata Sok-hye sebagai kandidat terbaik sengaja melakukan itu untuk memancing perhatian pria itu. Dan melakukan hal itu lagi dengan berpura-pura pingsan karena keracunan makanannya. Dan dengan cepat dia menyerang para petugas yang memeriksa keadaannya untuk mencari jalan keluar dari bangunan itu. Dan melewati ruangan-ruangan aneh, mulai dari ruangan latihan balet yang sunyi, ruang rias yang dipenuhi dengan cermin dengan orang-orang yang akan menyamar, dapur yang penuh dengan peralatan, hingga panggung yang sedang mempertunjukkan teater. Hingga dia bertemu dengan seorang wanita yang menawarkan bantuan dan memberikan jalan keluar.
dan Sok-hye pun mengikuti langkah wanita itu hingga mereka sampai di sebuah jendela yang menghadap keluar bangunan itu. Wanita itu pun mempersilahkan Sok-hye untuk melompat. Dan untuk meyakinkan Sok-hye, wanita itu pun melompat lebih dulu, hingga tanpa ragu Sok-hye pun melompat. Tapi ternyata wanita itu menembak dan menangkap Sok-hye kembali. Dan diketahui wanita itu bernama Direktur Kwon Sok yang merupakan salah satu petinggi dari Badan Intelijen Tim Pengawas di sana. Melihat kejadian itu, pemimpin direksi yang lain pun semakin kagum oleh kehebatan Sok-hye yang hampir kabur, termasuk pengawas Badan Intelijen yang bernama Yun-so, terkesan dengan kemampuan dan tertarik dengan aura kecantikan Sok-hye. Hingga diketahui bahwa Badan Intelijen Korea itu sedang mengembangkan dan mencari orang-orang berbakat untuk dijadikan agen rahasia terbaik. Hingga suatu momen Kwon Sok mengajak Sok-hye berbicara secara personal dan mengatakan jika Sok-hye yang dulu sudah mati dan mulai sekarang Sok-hye harus menjalani pelatihan sebagai agen rahasia dan harus siap diterjunkan untuk misi berbahaya kapan saja. Tapi Sok-hye yang merasa hampa dan putus asa karena telah kehilangan semua orang yang dicintainya, malah meminta Kwon Sok untuk mengakhiri hidupnya. Hingga Kwon Sok memberikan fakta jika Sok-hye sedang hamil dan sedang mengandung bayi yang jadi satu-satunya keluarga yang tersisa setelah suaminya meninggal. Mendengar fakta itu, semangat hidup Sok-hye pun kembali, dan membuat Yun-so yang melihat percakapan itu semakin tersentuh hatinya, hingga Sok-hye pun bersedia menjadi agen rahasia. Tapi di sana Sok-hye meminta satu syarat terakhir, agar dia bisa hidup bebas bersama anaknya setelah masa tugasnya selama 10 tahun selesai. Berikutnya diperlihatkan selama masa karantina Sok-hye tidak hanya bisa berdiam diri, dia giat mengikuti berbagai pelatihan mulai dari belajar teori hingga praktek secara langsung bersama teman-temannya. Sok-hye pun diajari berbagai bahasa, teknik bela diri, dan bahkan bermain teater, dengan tujuan agar Sok-hye bisa menyamar sempurna, meski sedang mengandung. Singkat cerita, Sok-hye telah melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik dengan selamat, dan diberi nama Soyeon, dan selalu jadi perhatian Yun-so, yang selalu memperhatikan Sok-hye dan Soyeon dari jauh, dan sering membantu mengasuh Soyeon secara diam-diam. Yang seketika membuat suasana asrama intelijen yang kaku menjadi hangat dan penuh kebahagiaan. Hingga beberapa waktu kemudian di tempat pelatihan bela diri, suasana menjadi panas ketika calon agen yang bernama Kim Seon, yang dikenal sangat ambisius dan selalu mencari cara untuk menjatuhkan kawan dan lawannya, dengan tega menyerang Min-jo secara kasar dan lepas kendali saat latihan. Walaupun Min-so sudah kalah, tapi dia terus menyerangnya. Lalu Kim Seon menantang So-hye yang dikenal sebagai anggota terkuat untuk bertarung. Tapi So-hye menolak dan langsung pergi yang membuat Kim Seon semakin marah dan menyerangnya dari belakang. Hingga Sok-hye terpancing dan membalasnya seperti yang dia lakukan kepada Min-jo, yang membuat semua orang di sana terkejut dengan kekuatan dan keterampilan Sok-hye. Termasuk para pengurus Badan Intelijen dibuat kagum saat melihat kejadian itu. Terutama Yun-so yang selalu memantau perkembangan Sok-hye yang semakin terpesona sejak saat itu. Dan karena kejadian itu, Sok-hye mulai menjalin persahabatan baru dengan Min-jo dan kelompoknya. Hari demi hari mereka lalui hingga saat ulang tahun Soyeon pun tiba, yang mereka rayakan dengan sederhana tapi sangat bermakna. Hingga suatu malam, Sok-hye sedang menghapus tato gambaran akan ambisinya dahulu, supaya tidak ada lagi yang mengenalinya sebagai Sok-hye yang dulu, membuat kenangan pahit di masa lalu kembali muncul. Karena tato itu sebagai simbol ikatan dengan dunia gelap, untuk mewujudkan ambisinya menjadi pembunuh bayaran hanya untuk balas dendam atas kematian ayahnya. Latihan demi latihan dia jalani hingga mencapai titik itu, hingga suatu saat suaminya yang bernama Jong Sang berhasil melacak sosok yang dicurigai sebagai pembunuh ayahnya.
hingga amarah Sokhe tak terbendung lagi untuk mengakhiri hidup pria itu dan nekat menyerangnya sendirian. Tapi pria itu berhasil menjebak Sokhe yang sendirian hingga dia tertangkap oleh anak buah pria itu. Yang ternyata pria itu adalah sahabat ayahnya, yang dengan tegas menyangkal jika bukan pembunuh ayah Sokhe yang sekaligus sahabatnya, hingga Jongsang muncul dan menyelamatkan Sokhe dari sana. Di saat pria itu akan menghajar Sokhe dan mengungkapkan kalau selama ini dia mencari Sokhe dan pembunuh sahabatnya itu, tapi Jongsan datang dan membunuh mereka semua satu persatu. Dan setelah kejadian itu, Jongsan langsung melamar dan menikahi Sokhe. Berikutnya diperlihatkan Sokhe dan para kandidat yang mulai memasuki ujian akhir dari pelatihan menembak dan merakit senjata. Di mana ketika ujian merakit senjata dalam waktu paling cepat, siapapun yang pertama kali berhasil harus menembakkan senjata itu ke lawannya. Di mana hal itu persis seperti yang diajarkan Jongsan yang mendidiknya sejak kecil, yang membuat Sokhe seperti terbiasa melakukannya. Jari jemarinya lincah hingga setiap bagian disusun dengan presisi, yang membuat ujian itu seakan sangat mudah baginya, dan membuatnya menjadi pembunuh bayaran yang sangat profesional sewaktu masih kecil saat itu. Hingga kejadian itu membuat Yunso yang memperhatikan jalannya ujian itu tenang dan bangga, seakan sangat menantikan kebebasan Sokhe. Bahkan Yunjo sempat diolok-olok pengawas lain karena mengetahui Yunso mencatat sangat detail tentang Sokhe, yang membuatnya sempat tersipu malu mengakuinya. Dan waktu pun berlalu dan Soyeon pun telah tumbuh jadi anak yang cantik. Hingga suatu hari Kwon Sok menawarkan Sokhe sebuah kesempatan misi penyamaran di luar. Tapi Sokhe harus menjalankan sebuah misi pembunuhan pada seorang bos besar dari sebuah geng yang sangat berpengaruh terlebih dulu. Hingga Sokhe pun tanpa ragu langsung menerima tawaran itu. Hingga waktu eksekusi pun tiba, setelah Sokhe mempelajari setiap detail tentang rumah targetnya, mulai dari tata ruangan hingga kebiasaan para penjaga, malamnya Sokhe menyusup masuk. Tapi ternyata bos gangster itu sudah memprediksi kedatangan Sokhe dan langsung menyerang Sokhe secara tiba-tiba, hingga pertarungan sengit pun terjadi. Hingga mereka jatuh dari tangga dan dengan sedikit kesulitan Sokhe pun berhasil menusuk pria itu dan berhasil mengakhiri hidup bos gangster itu. Tapi ternyata kejadian itu disaksikan anak dari bos gangster itu, yang membuat Sokhe teringat akan masa lalunya ketika ayahnya juga dibunuh di depan matanya, yang sama persis seperti yang dia alami dulu, yang membuatnya selalu mengingat siulan dari sang pembunuh. Setelahnya Sokhe bergegas kabur dan meninggalkan anak perempuan pria itu, dan harus menghadapi anak buah bos gangster itu hingga kejar-kejaran menggunakan motor pun terjadi. Tapi dengan pengalaman yang dimilikinya, Sokhe berhasil mengecoh mereka dan melarikan diri dengan cara menjatuhkan diri ke sungai, setelah sedikit bertarung di atas motor dan memanfaatkan arus sungai yang deras, hingga Sokhe pun berhasil lolos. Hingga ketika Sokhe tenggelam itu, ingatan masa lalunya pun muncul kembali, di mana ketika Sokhe dan ayahnya mancing di sungai dan berkemah, Sokhe diberi hadiah sebuah cincin oleh sahabat ayahnya, yang telah Jongsan bunuh itu. Tapi ketika Sokhe ditemukan sahabat ayahnya itu setelah ayahnya tewas, cincin itu diambil kembali dan Sokhe malah dijual pada seorang wanita dan dijadikan wanita penghibur.
Beruntung Jongsan datang dan menyelamatkan Sok-hye. Dan sejak saat itulah Sok-hye direkrut Jongsan menjadi pembunuh bayaran. Keesokan harinya Sok-hye berpamitan dengan Minjo, karena dia akan menjalani misi terlebih dulu, dan keluar dari asrama. Setelah itu Kwon-sok memberikan identitas baru kepada Sok-hye, untuk memperlancar penyamaran dan kehidupannya yang akan datang. Dan disiapkan rumah baru, hingga saat berada di lift, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang membantunya mengangkat barang-barang, yang tak lain adalah Hyun-so yang ditugaskan oleh Kwon-sok untuk membuat Sok-hye jatuh cinta kepadanya. Agar Kwon-sok bisa memantau Sok-hye supaya tidak kembali menjadi gangster. Tapi Sok-hye yang seorang wanita penyendiri dan tidak mudah jatuh cinta, Sok-hye malah melihat Hyun-so sebagai sosok yang biasa saja, dan malah mencurigai Hyun-so karena terlalu baik. Hingga Sok-hye merasa iba dengan harapan Hyun-so karena terus berusaha mendekatinya dan mulai membuka percakapan dengannya, walaupun Sok-hye tetap berusaha untuk menjaga jarak dengan Hyun-so, karena Sok-hye merasa ada yang aneh pada sikap Hyun-so yang terlalu baik. Kwon-sok pun membantu Hyun-so dengan menjelaskan pada Sok-hye jika Hyun-so adalah seorang duda yang kehilangan istrinya karena kecelakaan. Hingga dengan informasi itu Sok-hye pun memberanikan diri untuk berkenalan dengan Hyun-so. Singkat cerita, dengan seiring berjalannya waktu, Sok-hye pun mulai tertarik pada Hyun-so. Sikap perhatian dan ketulusan Hyun-so membuat Sok-hye semakin jatuh hati. Karena perhatian Hyun-so yang begitu tulus dan manis pada Sok-hye dan Soyeon. 현수요. 저도 쓴데. 연수예요. 이거요. Di mana perhatian Hyun-so dan perasaan cinta itu belum pernah dia dapatkan dari pria manapun semenjak dia dewasa dan menjadi pembunuh bayaran yang seketika membuat hidup Sok-hye dan Soyeon seakan menjadi keluarga yang hangat, bahagia, dan lebih berwarna. Terlebih lagi perlakuan Hyun-so yang sangat romantis, yang membuat Sok-hye merasa menjadi wanita seutuhnya, berbanding terbalik dengan kehidupannya dulu yang mandiri dan keras ketika menjadi pembunuh bayaran, yang membuat Sok-hye semakin nyaman dan tak bisa jauh dari Hyun-so. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkencan. Selama kencan itu Sok-hye merasa bahagia dan selalu tersenyum bersama dengan Hyun-so. 엄마 올 시간 다 됐다고 나가자고 해서 나왔는데 엄마 오는 거 어떻게 알고 나왔어? 내가 블루색 넥타이가 있었거든요. 넥타이가 잘 Hingga kenangan ketika bersama Jongsan pun muncul kembali, di mana rasa takut menghantuinya seakan harus tetap berhati-hati dengan orang di sekelilingnya, walaupun perlahan kini hatinya mulai terbuka dan mulai jatuh cinta kepada Hyun-so. Di mana pada kenangan itu, Sok-hye harus kehilangan suaminya Jongsan yang hanya beberapa waktu setelah mereka menikah, yang membuat Sok-hye mengamuk seperti yang diperlihatkan pada awal film ini. Hingga ketika Sok-hye dan Hyun-so pulang ke rumah, Sok-hye memutuskan untuk langsung pergi ke suatu tempat dan meninggalkan Hyun-so menggunakan taksi itu. Tapi ternyata Sok-hye kembali dan membalas perlakuan Hyun-so, hingga tidak sengaja berdekatan hingga mereka terbawa suasana yang romantis. Hingga Mimin pun dimarahi admin lain karena tidak boleh menayangkan adegan ini. Tapi tiba-tiba ada telepon yang mengagetkan mereka, yang ternyata itu dari Kwon-sok yang memberikan misi kepada Sok-hye. Yang ternyata untuk membantu Minjo yang sedang bertugas dalam misi yang berbahaya,
karena mereka harus menyamar sebagai wanita penghibur, dan Sok-hye harus mengkopi semua data pada ponsel milik target. 네가 여기 왜 있어? Pada awalnya rencana mereka hampir saja berhasil dengan mudah, tapi sesaat setelah Sok-hye berhasil mengkopi data dari ponsel target, ketika dia keluar, tiba-tiba Minjo telah ditangkap dan penyamaran mereka pun terbongkar. Hingga terpaksa mereka terlibat dalam pertarungan, dan pada awalnya Sok-hye dan Minjo mampu mengendalikan situasi dan gangster di sana. Hingga ketika salah satu dari gangster itu akan menusukkan pisau pada Sok-hye, Minjo dengan berani melindungi Sok-hye hingga dia pun tewas di sana, yang membuat Sok-hye sangat syok melihat insiden itu, karena Minjo adalah satu-satunya sahabat yang dimilikinya saat itu. Hingga setelahnya Sok-hye merasa sendirian dan sangat berduka kehilangan Minjo. Dan saat Sok-hye sedang berduka itu, Hyun-soo menenangkan Sok-hye dan berusaha memberikan dukungan dan kekuatan kepadanya di saat-saat yang paling sulit itu. Hingga beberapa waktu kemudian, para petinggi badan intelijen merapatkan sebuah misi berbahaya, hasil dari data yang berhasil Sok-hye ambil tadi, di mana target mereka adalah Chun Min, seorang agen ganda yang berbahaya dan licik. Di mana Chun Min dulunya atasan Kwon Sok yang dikenal memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata, para petinggi pun tidak mempunyai pilihan lain selain memutuskan untuk memilih Sok-hye sebagai eksekutor misi itu. Berikutnya diperlihatkan Hyun-soo yang sedang mengasuh Soyeon, merasa terharu ketika Soyeon meminta Hyun-soo untuk menjaga ibunya. Selain itu, Soyeon pun meminta Hyun-soo untuk menjadi ayahnya. Yang membuat Hyun-soo pun berjanji akan melaksanakan tugas itu sebaik mungkin jika diberi izin oleh Sok-hye ibunya Soyeon. Lalu saat Sok-hye dan Hyun-soo mengobrol dan saling mengakui bahwa mereka membutuhkan satu sama lain, dan mereka bukan orang yang sempurna untuk mereka berdua. Meskipun keduanya masih menyembunyikan identitas masing-masing, mereka pun berjanji untuk selalu saling melindungi dan mendukung satu sama lain, hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan membangun kehidupan baru bersama. Dengan harapan mereka bisa melewati semua ujian karena bayang-bayang masa lalu masing-masing, walaupun mereka saling merahasiakannya. Akhirnya Sok-hye memberanikan diri menemui Kwon Sok dan meminta izin menikah dengan Hyun-soo, dengan alasan agar ada yang menjaga Soyeon suatu saat ketika Sok-hye gugur dalam misi, hingga Kwon Sok menyetujui rencananya. Tetapi dengan satu syarat, di mana Sok-hye harus tetap menjalankan tugasnya, kapanpun ketika dibutuhkan, dan pernikahannya tidak jadi alasan untuk tidak menjalankan misi, sampai dia pensiun nanti. Hingga kebahagiaan pun menyelimuti pasangan itu saat Sok-hye menerima lamaran Hyun-soo, di mana mereka merasa dunia milik mereka berdua, sementara yang lain cuma ngontrak dan numpang lewat saja. Hingga hari pernikahan Sok-hye dan Hyun-soo pun tiba, tapi ketika suasana penuh cinta menyelimuti mereka berdua, tiba-tiba Sok-hye menerima panggilan misi dari Kwon Sok yang memberinya perintah untuk menjalankan misi di hari itu juga. Meskipun sempat ragu, Sok-hye akhirnya mengikuti perintahnya dan bergegas ke toilet merangkai senjata dan bersiap-siap membidik target. Tapi ketika bersiap menembak, Sok-hye terkejut melihat sosok Jong-san yang jadi target utamanya pada misi kali ini. Hingga peluru yang seharusnya mengakhiri hidup Jong-san meleset, dan di saat Sok-hye menyadari bahwa cinta dan dendam tidak bisa berdampingan, meskipun gagal dalam misi, Sok-hye tetap melanjutkan acara pernikahannya. Tapi ternyata di balik kemeriahan itu, semua tamu yang hadir adalah tamu bayaran, yang sengaja diundang untuk menyembunyikan identitas Sok-hye sebagai agen rahasia.
Setelahnya Jongsan dengan teliti menyelidiki tempat penembakan dan yakin orang yang ingin membunuhnya bukanlah orang biasa, hingga Jongsan dan Chunmin menemukan rekaman CCTV pernikahan Sok-hye dan merasa familiar ketika melihat wajah Sok-hye karena Jongsan merasakan firasat yang aneh. Lalu salah satu anak buahnya memberikan fakta mengejutkan bahwa para tamu undangan pernikahan Sok-hye yang ternyata adalah tamu bayaran. Sedangkan Sok-hye yang masih dibayangi Jongsan dalam penembakan itu, disapa Hyun-so yang mengajaknya mengobrol, tapi Sok-hye hanya terdiam karena pikirannya selalu dibayangi masa lalunya saat bersama dengan Jongsan. Dan ketika Hyun-so sedang pergi sebentar untuk menerima telepon, tidak lama kemudian tiba-tiba Jongsan muncul di hadapan Sok-hye. Jongsan semakin yakin melihat ekspresi Sok-hye yang terkejut dan mengaku bahwa dia sudah mengetahui identitas Sok-hye. Walaupun Sok-hye berusaha menyangkalnya dan meminta Jongsan untuk pergi, Jongsan tetap yakin dan berkata jika dia sangat mengenali wanita yang telah dia besarkan dan dia latih. Sedangkan di sisi lain, ternyata Chunmin telah menyuruh bawahannya untuk menyadap tempat Hyun-so yang sedang menelpon. Dan Chunmin berhasil merekam percakapan antara Hyun-so dan Kwan-sok yang membahas kegagalan misi Sok-hye kemarin. Lalu rekaman itu diberikan kepada Jongsan dan dijadikan bukti bahwa kehidupan Sok-hye telah dirancang dan ditipu oleh badan intelijen itu sendiri. Tapi di balik senyum manisnya, Jongsan ternyata juga seorang agen yang ditugaskan untuk mendidik Sok-hye yang merupakan anak dari organisasi saingan gangsternya dan menjadikannya alat untuk menghancurkan gangster itu, dan itu berhasil. Berikutnya diperlihatkan Sok-hye yang diinterogasi Kwan-sok. Karena gagal pada misi membunuh Jongsan, Kwan-sok pun memperingatkan Sok-hye jika Sok-hye gagal lagi, bukan hanya nyawanya dan badan intelijen yang terancam, tetapi juga keselamatan keluarga kecilnya. Beberapa waktu kemudian saat Sok-hye akan berangkat menuju markas, tiba-tiba Sok-hye dikirimi pesan dan sebuah flash drive yang berisi sebuah rekaman, yang ketika memutar rekaman itu, hati Sok-hye pun hancur karena mendengar percakapan antara Hyun-so dan Kwan-sok. Hingga Sok-hye yang emosi dan sangat kecewa nekat membocorkan sedikit informasi tentang misi mereka pada orang itu. Sedangkan di waktu yang sama, Hyun-so diam-diam menyelidiki pembunuh ayahnya Sok-hye dan berniat mengungkapkan bahwa dia adalah agen pengawas Sok-hye dan menemukan fakta bahwa postur tubuh dan gerakan orang yang membunuh ayahnya Sok-hye adalah Jongsan dan berencana memberikan informasi itu pada Sok-hye. Sementara itu Kim Jo, salah satu rekan Sok-hye, berhasil dilacak dan ditangkap oleh Jongsan dari informasi yang Sok-hye bocorkan. Kwan-sok pun yang mengetahui kabar itu langsung menyadari bahwa informasi tentang misi dan identitas mereka telah bocor oleh seseorang. Dan Kwan-sok pun mencurigai Sok-hye, karena dalam misi itu Kwan-sok hanya menugaskan Kim Jo dan Sok-hye, hingga Kwan-sok pun langsung memerintahkan Hyun-so untuk terus mengawasi Sok-hye. Sayangnya Sok-hye sudah berada di belakang Hyun-so dan mendengar semua percakapan itu. Tapi dengan tenang Sok-hye menyindir dan meminta Hyun-so untuk selalu menjaga anak mereka, yaitu Soyeon apapun yang terjadi. Kemudian Sok-hye mendatangi Kwan-sok dan mengungkapkan semua yang telah dia ketahui. Dia sangat marah dan kecewa kepada Kwan-sok, hingga dengan terpaksa Kwan-sok menangkap dan menginterogasi Sok-hye. Tapi ketika Sok-hye sedang diinterogasi, tiba-tiba Hyun-so menelpon Kwan-sok dengan nada mencemaskan Sok-hye. Hyun-so pun menanyakan kondisi Sok-hye, tapi Kwan-sok pun menenangkan Hyun-so dan mengatakan semuanya bisa terkendali. Lalu setelahnya Kwan-sok pun menjelaskan kepada Sok-hye, jika Hyun-so memang benar-benar mencintainya sejak Sok-hye pertama kali datang ke asrama,
dan mengajukan diri secara pribadi untuk mengawasi dan melindungi Sok-hye dan Soyeon, tapi Sok-hye kini tidak mau percaya lagi. 이제 모두 위험하게 됐어. 그 불악지 새끼랑 결혼하겠다고 Sedangkan di tempat lain, Hyun-so terlihat sedang diintai seseorang ketika Soyeon dijemput dari sekolah. Sementara ketika Sok-hye dan Kwon-sok sedang dalam perjalanan, tiba-tiba mereka diserang oleh orang utusan Jongsan. Walaupun sopir mereka tidak selamat, tetapi Kwon-sok berhasil lolos, dan Sok-hye yang diborgol dibebaskan dan dibawa ke tempat Jongsan. Ternyata Jongsan menyuruh Sok-hye untuk segera pergi ke suatu tempat untuk memulai hidupnya yang baru bersama Soyeon untuk menghindari Chunmin, dan memberinya sebuah pistol untuk menjemput Soyeon. Tapi ketika Sok-hye hampir sampai di apartemennya, Sok-hye malah melihat Hyun-so dan Soyeon yang terlempar dari ledakan di apartemennya. Beruntung Hyun-so mengorbankan tubuhnya untuk melindungi Soyeon untuk menyelamatkannya, tapi sayangnya Hyun-so sendiri terluka parah hingga dia pun tewas. 은희야 일어나봐. Hingga setelahnya dengan penuh dendam, Sok-hye mendatangi markas dan menemui Kwon-sok. Sok-hye menuntut Kwon-sok untuk bertanggung jawab atas insiden itu dan berniat membunuh Kwon-sok. 우리가 아니야. Tapi Kwon-sok dengan tenang menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana kelompok Chunmin yang mengincar Sok-hye agar kembali kepada mereka dan menghancurkan badan intelijen karena Sok-hye tidak percaya lagi padanya. Kwon-sok segera memperlihatkan rekaman CCTV dari apartemen Sok-hye. Rekaman itu menjelaskan jika Chunmin dan kelompoknya yang datang untuk membunuh Soyeon. Melihat rekaman itu, Sok-hye akhirnya sadar bahwa Kwon-sok tidak berbohong dan menyaksikan kegigihan Hyun-jo melindungi anaknya Soyeon. Dan Hyun-so dengan cepat mengatakan bahwa Soyeon merupakan anak kandung Jongsan. Tapi di sisi lain, Jongsan yang menyadari bahaya jika dia mengakui Soyeon adalah anaknya, dia pun mengelak dan mengatakan bahwa Soyeon bukanlah anaknya. Kemudian Chunmin memerintahkan Hyun-so untuk membunuh Soyeon dan Sok-hye jika Hyun-so ingin selamat. Tapi Hyun-so yang benar-benar mencintai Sok-hye, Hyun-so menolak perintah itu dan malah menyerang Chunmin. Hingga perkelahian pun terjadi sampai Hyun-so berhasil memojokkan Chunmin. Tapi anak buah Chunmin menyerang Hyun-so dari belakang hingga akhirnya Hyun-so pun pingsan. Dan Chunmin memasang bom di apartemen itu dan meninggalkan Hyun-so dan Soyeon di sana. Untuk menghilangkan jejak, beruntung Hyun-so sadar sesaat sebelum meledak dan menggunakan sisa tenaganya untuk melompat dan menyelamatkan Soyeon. Yang membuat Sok-hye tidak bisa menahan rasa amarahnya lagi setelah menyaksikannya dan berniat membalaskan dendamnya pada Chunmin dan Jongsan. 나지 않았으면 좋았을 것을. Hingga setelahnya dia pun berangkat untuk menemui Chunmin untuk membalas kematian Hyun-so yang sangat mencintainya dan terus mengenang kenangannya bersama Hyun-so dalam perjalanan, di mana pengorbanan Hyun-so yang rela mengorbankan nyawanya demi melindungi anaknya. Hingga ketika Sok-hye berhasil menemukan Chunmin, Sok-hye pun melajukan mobilnya dengan cepat dan menabrakkan mobilnya ke arah markasnya dan mulai mengamuk, hingga anak buah Jongmin satu persatu dia buru hingga berjatuhan. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Sok-hye langsung mencari keberadaan Chunmin. Tapi saat memasuki sebuah ruangan, Sok-hye malah menemukan Jongsan. Hingga dengan penuh emosi, Sok-hye bertanya kepada Jongsan, apakah dia pernah mencintainya. Jongsan pun menjawab bahwa dia memang pernah mencintai Sok-hye. Tapi ada sesuatu yang menghalangi, yaitu bahwa dialah yang membunuh ayah Sok-hye. Mendengar fakta itu, Sok-hye pun menjatuhkan pistolnya dan mengganti senjatanya dengan pisau.
Dan pertarungan sengit pun dimulai. Di sana keduanya saling serang dengan imbang. Karena Jongsan sangat hafal semua gerakan Sok-hye yang merupakan mantan muridnya sekaligus mantan istrinya. Tapi ketika Jongsan terlempar keluar dan akhirnya berhasil kabur dengan menggunakan bis, meskipun terluka setelah tertabrak mobil, Sok-hye tetap bangkit dan mengejar bus itu. Dan dengan kekuatan terakhirnya Sok-hye melompat ke bagian belakang bus. Amarah yang membakar Sok-hye karena telah banyak kehilangan orang yang dicintainya, membuatnya berhasil menghabisi satu persatu orang yang membantu Jongsan, hingga hanya menyisakan mereka berdua dalam pertarungan sengit kembali. Tapi sekarang Jongsan kewalahan menghadapi amarah Sok-hye, hingga Jongsan pun terdesak dan Sok-hye bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Tapi ketika Sok-hye akan menghunuskan senjatanya, tiba-tiba tertahan sorot mata Jongsan, seperti ada sesuatu yang menahan tangannya. Tapi Jongsan tiba-tiba bersiul seperti ketika ayahnya dibunuh, yang membuka ingatan Sok-hye hingga amarah Sok-hye pun bangkit kembali dan memuncak. Dan tanpa ragu Sok-hye mengangkat senjatanya kembali, dan menghujamkan senjatanya hingga Jongsan pun tewas. Hingga Sok-hye pun berhasil membalaskan dendamnya, walaupun harus mengorbankan orang dia cintai sebagai bayarannya. Dan film berjudul Villainess ini pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video